Selamat pagi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Puji syukur hanya kepada Tuhan, karena hari ini kita dapat bertemu di tempat ini dalam suasana yang penuh dengan sukacita. Ini semua karena berkat kasih sayang dan anugerah Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa segala sesuatu tidak ada yang kebetulan di dunia ini, tapi segala sesuatu akan terjadi ketika Tuhan berkehendak. Yang saya hormati Bapak Andika sebagai Kapuswadi saat ini dari Kemendikbudrismen beserta tim yang begitu banyak. Saya lihat ada Pak Rakyat, Pak Teguh sebagai Kepala Balai, pihak Bank BNI pimpinannya langsung dari Jakarta, tepuk tangan dulu nih, semua dari Jakarta. Pihak BRI Pak Andre, terima kasih. Yang saya hormati Ketua Yayasan, Kepala Sekolah, semua Bapak Ibu Guru, semua orang tua siswa, bahkan semua siswi yang hadir hari ini. Kita bersyukur sekali lagi karena Tuhan baik. Dan saya percaya kalau sampai hari ini saya tiba di sini, pasti ada yang Tuhan kehendaki. Tadi Mas Andika sudah mengatakan bahwa dia tidak bisa berkata-kata lagi, karena saya tahu bahwa Tuhan sudah berperkara dalam hati dan pikirannya tadi. Begitu datang, dia langsung berbicara dengan anak siswa, dan itulah cara Tuhan menyentuh hati seorang pimpinan dari kementerian bahwa sesungguhnya NTT seperti itu, Pak Andika. Makanya kenapa saya sebagai wakil dari NTT begitu kencang berteriak di sana ketika saya merasa ada ketidakadilan, apalagi bicara soal anggaran. Karena apalagi kita ini kan bangsa yang punya aturan, bangsa yang punya undang-undang, kita punya Pancasila, kita punya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi tetap kita harus akui bahwa sampai hari ini, kalau kita mau bicara soal adil, masih banyak yang tidak adil. Saya sebagai wakil dari Nusa Tenggara Timur selalu memberi kekuatan, Tuhan selalu memberi kekuatan ketika saya ingin berbicara pada saat rapat-rapat. Itu ada rasa yang begitu kuat di hati, dorongan yang kuat harus katakan yang sebenarnya, bicara. Karena saya tahu yang Pak Andika rasakan tadi itu, saya tahu rasanya seperti apa. Tapi itulah yang saya rasakan sebagai wakil rakyat. Mungkin Pak Andika baru datang di Kabupaten Kupang, Kota Kupang dari TPS. Pak Andika baru datang sampai ke Timor Leste, perbatasan Belu, Saburai Jua yang ada di tengah lautan. Masih banyak orang miskin, masih banyak orang yang tidak mampu, yang membutuhkan perhatian dari pemerintah. Bukan hanya sekedar program Indonesia Pintar, tapi masih banyak tentang sarana prasarana, infrastruktur, kesejahteraan para guru, masih banyak. Dan kalau saya ingin berteriak, saya mungkin akan katakan bahwa ini belum adil. Anggaran yang begitu besar yang saya setujui di tingkat pusat, ada 97 triliun yang akan dibagi seluruh Indonesia. Tapi sesungguhnya itu pun belum adil. Karena apa? Mandatori undang-undang itu 20% APBN itu harusnya untuk dana pendidikan. Tetapi kenyataannya Papa Mama yang diurus oleh Komisi Pendidikan, yaitu Komisi 10, hanya 97% dari 97 triliun dari 700 triliun
yang ada. Itu pun terbagi di 11 kementerian. Makanya kita kementerian yang membidangi pendidikan hanya 97 triliun. Kalau kami sebagai Komisi 10 mengatakan ini belum adil. Karena undang-undang bilang 20% itu untuk kita, pendidikan. Kalau 20% itu betul-betul untuk pendidikan, artinya tidak terbagi-bagi ke kementerian yang lain, saya rasa mungkin kita tidak bertemu seperti ini. Dan anak-anak Nusa Tenggara Timur masih sangat membutuhkan perhatian. Kita lihat lingkungan sekolah ini saja, saya melihat saya agak sedikit prihatin. Ruangan yang kita pakai ini, betul, saya setuju Pak Andika mengatakan tidak perlu mewah. Tetapi kalau memang kesempatan itu ada dan Tuhan kasih, kenapa tidak? Pendidikan penting, saya setuju. Tapi kita juga ada biaya untuk yang namanya saat ini revitalisasi, dana revit untuk pembangunan ruang kelas dan lain sebagainya. Tapi ingin saya tekankan di sini, Papa Mama, Bapak Ibu, kepala sekolah, Bapak Ketua Yayasan dan pihak dari kementerian, saya sebagai wakil rakyat hanya ingin mengatakan, tolong kami NTT supaya kami dapat keadilan yang sesungguhnya. Masih banyak anak-anak di Nusa Tenggara Timur yang membutuhkan perhatian. Anak-anak di Kabupaten Kupang, kalau saya lihat datanya ini ada 32.000 ya Pak? Iya, siswa 32.000. Totalnya kalau NTT itu ada 500.000 siswa. Tapi saya yakin sebetulnya ada banyak lebih dari ini yang kita butuhkan. Kalau Kabupaten Kupang punya, tadi saya lihat itu ada sekitar 32.000 siswa. Nah, kita ada 24 kecamatan. Dan saya yakin angka 32 ini mungkin masih sangat sedikit. Kalau kita mau real turun ke bawah, lihat sebetulnya miskin yang harusnya dapat sesuai dengan undang-undang. Bahkan sampai saat ini NTT masih sangat prihatin karena bukan hanya masalah PIP, tapi yang putus sekolah pun masih banyak karena faktor ekonomi. Jadi kalau kita mau bicara soal pendidikan, sebetulnya sangat menyedihkan, sangat memprihatinkan. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa kita terus berjuang di tingkat nasional, Bapak Ibu. Kita terus berjuang untuk meningkatkan anggaran pendidikan untuk setiap tahunnya, karena kita percaya bahwa masih banyak membutuhkan. Dan rupanya Tuhan mendengar doa saya. Beberapa hari lalu saya dapat telepon dari pimpinan fraksi saya bahwa Ibu Anita Yakobaga, saat ini Anda bukan hanya di Komisi 10, tapi Partai Demokrat mempercayakan saya masuk ke badan anggaran yang ada di DPR RI. Jadi bagi saya ini adalah rencana Tuhan. Selama ini saya berteriak, kenapa begini Tuhan, kenapa begitu? Sekarang Tuhan jawab, nah ayo masuk ke badan anggaran. Saya juga kaget Bapak Ibu. Saya diperintahkan oleh Partai Demokrat masuk ke badan anggaran DPR RI. Disitulah tempatnya di mana kita memperjuangkan anggaran untuk beasiswa, untuk pendidikan dan untuk lain sebagainya, termasuk kesejahteraan guru dan hampir semua kementerian. Saya mohon dukungan doa Bapak Pendeta, karena saya yakin dengan doa-doa pendeta saya pasti diberi hikmat. Karena hanya dengan hikmat kita bisa memberikan yang terbaik. Karena saya tetap percaya bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Tuhan mengatakan bahwa apa yang baik, apa yang benar, apa yang disebut kebajikan, lakukanlah semua itu. Jadi saya minta tolong Bapak Pendeta berdoa buat saya, agar walaupun saya seorang perempuan, saya mampu untuk berjuang untuk NTT lebih baik lagi ke depan. Doakan juga para pemerintah, khususnya yang bermitra kerja dengan kami, yaitu Kemendikdasmen, yang hari ini hadir di tempat ini. Luar biasa, mereka saya percaya sangat mencintai Nusa Tenggara Timur, apalagi Pak Andika dan Mas Rafean ini orang-orang yang sangat sibuk sebetulnya, tapi mereka mau memberikan waktu datang ke NTT. Dan saya percaya ada rencana Tuhan untuk mereka dan untuk
untuk kita semua. Doakan mereka supaya nanti Pak Andika ini Tuhan percayakan nanti akan menjadi Dirjen GTK. Pak Rakean akan menjadi Kapus Takdik menggantikan Pak Andika. Ini orang-orang hebat Bapak Mama, tepuk tangan dulu, luar biasa. Saya berharap dengan kebersamaan kita di NTT ini, Mas Rakean dan Pak Andika, tolong bantu saya ketika saya berteriak soal NTT. Saya akan berteriak di ruangan komisi untuk menggiring anggarannya, tapi ketika anggaran itu turun, tolong lihat NTT. Bapak Mama doakannya supaya semuanya berjalan baik karena tantangan tidak sedikit. Berikut saya juga berterima kasih kepada Bank BNI dan Bank BRI yang sudah dipercayakan oleh pemerintah untuk menyalurkan dana-dana beasiswa ini. Memang masih banyak hambatan, tapi saya yakin dan percaya sejak pertemuan kemarin dan hari ini semoga kita berdoa semua jajaran kepala-kepala unit BRI dan BNI paham benar bahwa pimpinan-pimpinan dari pusat sudah turun. Ini berarti BRI dan BNI tidak main-main ya bertanggung jawab soal penyaluran program Indonesia Pintar ini. Kalaupun ada persoalan itu biasanya di bawah. Oleh sebab itu saya mohon pimpinan BRI, Pak Andre dan BNI, Pak Boni, saya tidak pernah bosan-bosan tolong ingatkan bahwa program Indonesia Pintar ini adalah uang negara yang harus kita kawal bersama sampai ke tangan siswa tanpa hak, tanpa potongan, tanpa berbelit-belit. Karena banyak orang tua siswa yang datang dari jauh, buang uang ojek yang jauh, sudah capek-capek ternyata ditolak dengan alasan berbagai macam. Saya minta itu tidak boleh ada lagi, Pak Boni dan Pak Andre. Saya minta tolong karena Pak Boni dan Pak Andre punya kekuasaan untuk menertibkan semua kepala-kepala cabang, dan mohon supaya kepala-kepala cabang juga menertibkan semua dari satpam sampai ke teler. Jangan sampai pimpinannya serius membantu rakyat, tapi justru di bawahnya di bagian satpam itu yang seringkali mengusir rakyat dengan seenaknya. Betul atau tidak Papa Mama? Saya ngomong tidak salah toh? Kadang-kadang satpam yang bikin susah Papa Mama ya. Nah itu yang sangat disayangkan. Terus Papa Mama untuk orang tua siswa, saya minta Papa Mama kita harus bersyukur kepada Tuhan untuk berkat yang Tuhan berikan melalui program Indonesia Pintar. Program ini adalah program yang sejak 2004 dikeluarkan pertama kali oleh Bapak SBY. Ketika beliau menjadi presiden, program ini mulai dijalankan di Indonesia. Namanya bantuan siswa miskin. Untuk kuliah namanya bidik misi. Karena program ini teruji, terukur dan memang baik, dilanjutkan oleh Bapak Jokowi, bahkan dilanjutkan oleh Bapak Prabowo. Bahkan saya percaya bahwa siapapun presiden yang akan datang nanti pasti akan melanjutkan program ini karena memang rakyat membutuhkan program ini. Betul atau tidak Bapak Mama? Kita butuh ini, apalagi kita NTT. Jadi saya minta orang tua siswa, mari kita berdoa untuk pemerintah supaya program ini tetap dilaksanakan dari SD sampai tingkat perguruan tinggi. Semuanya menggunakan uang rakyat. Oleh sebab itu Bapak Mama saya minta untuk anak-anak juga menjadi perhatian, belajar yang benar, belajar serius, hargai berkat yang Tuhan berikan, supaya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan kami sebagai wakil rakyat tidak sia-sia. Tapi anak-anak ini bisa menjadi seperti yang Mas Andika bilang. Waktu Mas Andika kecil, hidupnya biasa-biasa saja. Tapi hari ini sebentar lagi dia akan menjadi seorang dirjen. Bukan hal yang mudah, ya kan? Jadi adik-adik yang ada di sekolah ini menjadi sukses bukanlah mudah, tapi juga tidak sulit. Selama kalian punya komitmen, punya ketulusan, rajin, tekun, taat, terutama takut akan Tuhan, pasti berkat itu akan diberikan. Ya kan? Karena di dalam Alkitab sudah mengatakan apa? Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang dijanjikan Tuhan. Tanah yang dijanjikan Tuhan adalah apa? Masa depan. Jadi anak-anak jangan kurang ajar sama orang tua.
Hormati Bapak Ibu guru. Itu menjadi hal yang penting. Belajar, waktunya belajar. Dana-dana PIP yang diberikan oleh negara dipakai sebaik-baiknya. Kalau untuk bayar uang sekolah, bayar uang sekolah. Jangan minum sopi, minum mabok, ya. Semoga tidak ada di sekolah ini. Tapi banyak Bapak Ibu, dana-dana PIP, dana KIP yang dipakai bukan untuk menunjang anak-anak punya pendidikan, tapi dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Saya sedih, ada seorang anak terima PIP tapi sepatunya tidak ada, bajunya robek, bukunya tidak ada. Sangat menyakitkan, ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita bersama-sama sehati, sepikir bahwa Tuhan memberikan berkat yang luar biasa melalui pemerintah. Ada program Indonesia Pintar, ada dananya. Kami sebagai anggota DPR RI menyetujuinya dan harus melakukan pengawasan. Kita juga berdoa semoga pihak bank betul-betul menjalankan tugasnya dengan baik. Bapak Mama sebagai orang tua pun punya tanggung jawab dalam persoalan ini. Tanggung jawab terhadap Tuhan dan juga terhadap negara. Bapak Mama, saat ini kita masuk dalam tema bahwa percepatan pencairan program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar ini Bapak Mama, dia 1 tahun itu 2 kali ya, 2 tahap. Tahap pertama itu pencairannya kalau tidak salah ada di bulan Juli, dan yang kedua ini di bulan Desember ini, bulan depan. Dan PIP ini Bapak Mama ada 3 jalur. Bisa diusulkan oleh bisa anak-anak yang penerima DTKS itu sudah otomatis dia dapat PIP. Yang kedua, diusulkan PIP-nya dari Dinas Pendidikan. Yang ketiga, dari saya sebagai pemangku kepentingan. Kenapa? Kok bisa ada pemangku kepentingan? Ceritanya sedikit singkat. Jadi waktu dulu, waktu periode pertama, saya lihat PIP ini kita tidak bisa mengusulkan, hanya usulan dari sekolah. Tapi ketika saya menjalankan masa saya turun, saya lihat ada anak-anak sekolah yang tidak dapat PIP. Saya tanya, kamu kok jualan di pinggir jalan, adik? Ya ibu, sekolah di mana? Saya sekolah di sekolah ini. Dapat beasiswa nggak? Tidak, saya tidak pernah dapat. Saya sedih, ini kan anak susah. Kok dia nggak dapat ya? Nah, akhirnya beberapa kejadian yang sama saya dapati di beberapa kabupaten, dan akhirnya pada saat itulah kita bilang sama kementerian, ini PIP ini sebetulnya untuk siapa? Oh, untuk orang tidak mampu. Orang tidak mampu yang mana? Kenapa saya masih dapati orang-orang tidak mampu yang tidak dapat PIP? Siapa yang mengusulkan? Ternyata katanya sekolah usulkan ke dinas. Siapa orang dinas yang mengusulkan? Dia tahu atau tidak orang ini miskin atau tidak? Nah, akhirnya Bapak Mama sebagai wakil rakyat, kami minta kepada kementerian. Saya dilantik sebagai anggota DPR RI, saya punya sumpah jabatan. Isinya adalah memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili. Bagaimana saya memperjuangkan aspirasi? Yaitu saya temui anak-anak yang tidak dapat PI. Makanya kami minta kepada kementerian, berikan juga kesempatan kepada kami sebagai wakil rakyat. Ketika kami bertemu dengan anak-anak yang tidak mampu, kami pun bisa mengusulkan. Karena kenyataannya banyak anak-anak yang tidak mampu tidak diusulkan oleh dinas. Itu kenyataan. Nah, oleh sebab itu Bapak Mama, lahirlah yang namanya kuota pemangku kepentingan. Begitu. Jadi ada rumah aspirasi. Kita buka rumah aspirasi, banyak orang yang datang, dan di rumah aspirasi itulah staf saya, tenaga ahli saya mulai menerima. Ada kartu keluarga, ada kartu keterangan tidak mampu, masuk decil 1, 2, 3 atau 4. Kita cek semua. Jadi yang sudah pasti kita usulkan itu adalah pasti yang tidak mampu. Ternyata banyak Bapak Mama. Jadi saya pikir memang Tuhan itu luar biasa. Doa orang benar itu pasti besar kuasanya. Dan saya yakin jalur pemangku kepentingan adalah berkat doa-doa masyarakat miskin yang selama ini mungkin tidak diberi kesempatan. Nah, itulah Bapak Mama, ada jalur yang namanya jalur aspirasi pemangku kepentingan. Dan berlaku sampai hari ini Bapak Mama. Ya, dan kita bersyukur dan melalui jalur pemangku kepentingan ini banyak anak-anak miskin yang tadinya mereka tidak percaya kalau mereka sanggup sekolah, ternyata mereka bisa menyelesaikan sekolahnya bahkan sampai tingkat sarjana. Karena pemangku kepentingan saya sebagai anggota DPR RI bisa
mengusulkan juga kuliah untuk anak-anak yang tidak mampu. Jadi bapak mama, siswa-siswi, adik-adik yang ada di sini yang nanti akan tamat dari sekolah ini, kalau kalian mau kuliah jangan lupa mampir ke rumah aspirasi Ibu Anita Gar. Saya ada di Kelapa Lima situ. Ya, daftarkan diri kalian ke perguruan tinggi. Setelah kalian lolos, datang, Ibu, tolong saya mau dapat kuliah, saya mau melanjutkan kuliah saya. Bisa diusulkan oleh kampus, tapi kuota kampus pun terbatas. Kami juga diberikan kuota. Ya, kadang-kadang juga kuota saya sudah habis. Saya telepon Mas Andika. Mas Andika, masih ada nih, bisa nggak? Oh bisa Bu. Apa sih yang nggak bisa untuk Ibu? Itu jawabannya Mas Andika. Tapi berkatnya pasti banyak Mas Andika, karena yang Ibu usulkan itu betul-betul yang miskin. Ibu percaya Mas Rakyat juga pasti seperti itu ya Mas Rakyat ya. Selama kita bantu orang miskin, pasti kita beri kesempatan. Baik Bapak Mama, jadi persoalan di negara kita ini memang pendidikan masih menjadi perhatian serius, tapi kita butuh juga doa-doa yang kuat supaya pemangku-pemangku kepentingan baik presiden, kementerian, kami sebagai lembaga negara betul-betul punya hati untuk rakyat. Karena terus terang tidak semua yang punya hati untuk rakyat, Bapak, saya harus jujur itu. Karena kalau semua punya hati untuk rakyat pasti tidak mungkin ada koruptor, ya Bapak ya. Tetapi kenyataannya NTT masih banyak korupsinya juga. Ini menjadi persoalan, dan ini sinode harus banyak berdoa supaya paling tidak wakil-wakil rakyat yang mewakili NTT takut Tuhan. Dan semua pemangku kepentingan baik gubernur, bupati, wali kota, kita semua betul-betul punya hati yang menyembah Tuhan dan betul-betul takut Tuhan, dan akhirnya bisa melayani rakyat dengan hati yang tulus. Sebetulnya programnya sudah bagus, anggarannya cukup banyak Bapak Ibu. Tetapi kenapa sampai saat ini masih ada anak yang putus sekolah di NTT? Kenapa masih banyak anak-anak yang tidak sekolah di NTT? Karena apa? Tidak terdata dengan baik. Tidak terdata dengan baik. Itu yang saya sesalkan. Makanya kadang-kadang kita juga berbicara dengan DPS. Tolong didata dengan baik supaya yang betul-betul miskin terdata. Anak-anak yang tidak sekolah kita harus tarik lagi ke sekolah. Nah ini saya lagi minta juga dengan Dinas Pendidikan di Kabupaten Kupang ini berapa anak yang putus sekolah. Ini undang-undang wajib kita tarik itu. PIP itu sebetulnya untuk mereka. PIP itu untuk orang yang tidak mampu dan untuk anak yang putus sekolah karena ekonomi yang tidak mampu. Untuk itulah PIP hadir, tarik mereka kembali ke sekolah. Ini uangnya. Harusnya seperti itu. Nah ini belum terjadi gitu. Jadi saya juga masih minta kepada pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten dan kota, berikan saya data yang pasti. Karena pemerintah daerah yang paling tahu berapa banyak anak putus sekolah di daerahnya. Nah itulah yang harus menjadi perhatian kita supaya kita tarik. Karena PIP itu hadir untuk mereka sebetulnya. Ya, jadi Bapak Ibu sekali lagi kita sama-sama berdoa. Semoga semua program yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita oleh pemerintah ditambah dengan anggaran yang begitu besar betul-betul bisa sampai kepada rakyat yang membutuhkan, supaya yang kehendak Tuhan terjadi, bahwa doa mereka didengar Tuhan dengan anak-anak yang bisa melanjutkan sekolah bahkan sampai ke perguruan tinggi. Disitulah Tuhan memakai pemerintah, memakai kami sebagai wakil rakyat, memakai kepala dinas, bupati, gubernur, bahkan kementerian untuk menolong rakyat miskin. Jadi Bapak Mama, mari kita terus berdoa, terus percaya bahwa tidak ada yang mustahil. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Ya, kita percaya bahwa waktu Tuhan indah untuk anak-anak kita. Dan Bapak Ketua Yayasan, Bapak Kepala Sekolah, kalaupun ada yang perlu diminta atau diminta menjadi perhatian oleh pemerintah, silakan berikan kepada kami secara resmi. Tapi yang saya setuju seperti Mas Andika bilang, kita permintaannya dahulukan dulu yang menjadi kebutuhan siswa. Begitu, bukan berarti ruang pertemuan tidak perlu, Pak. Perlu, tapi apa yang menjadi kebutuhan siswa di sini? Kan ini SMA ya. Nah, SMA, SMK tuh banyak butuh peralatan sebetulnya, betul? Nah, kira-kira peralatan apa yang dibutuhkan untuk menunjang kualitas pendidikan itu didahulukan, Bapak. Itu didahulukan, itu lebih penting supaya mereka bisa menggunakan itu pada saat
kegiatan belajar. Pasti ada banyak kebutuhan di sini ya. Pasti banyak. Pasti ada banyak Bapak. Nah itu. Jadi kalau bisa Bapak kita dahulukan alat-alat SMK ini kan butuh banyak sekali alat-alat untuk praktek. Saya mohon itu dahulukan Bapak. Nanti setelah itu berjalankan setiap tahun ada anggarannya, kita pelan-pelan ya. Dan satu ada saya bilang tadi kan ada revitalisasi. Nah untuk dana revitalisasi ini Bapak itu dilihat dari dapodik sekolah. Jadi tolong Bapak kepala sekolah, Bapak Mama, tolong juga cek di dapodik satu untuk anak-anak yang belum dapat beasiswa. Tolong dicek karena kadang-kadang kami mengusulkan, tapi anak-anak itu di dalam dapodik merah, NIK-nya tidak valid, ya. Jadi NIK-nya bermasalah, itu tidak bisa diusulkan. Atau nama ibu kandung salah, atau penghasilan orang tua ditulis 20 juta, itu tidak bisa diusulkan Bapak. Jadi tolong dapodik sekolah dirapikan untuk PIP. Yang kedua, dapodik sekolah juga harus dirapikan untuk revit. Di NTT ini kan kita banyak. Karena mau mengejar akreditasi, tidak ada ruang kepala sekolah dibikin ada, ruang kelas disekat, ya. Tidak ada tata usaha, tidak ada ruang TU, ruang kelas disekat, TTU, ETU. Jadi terakreditasi, wah ada semua. Sekarang giliran revitalisasi mau cair. Bapak-bapak, ibu-ibu kepala sekolah, wanita tolong bantu saya dong. Nggak ada ruang kelas, nggak ada TU, nggak ada ini, nggak ada perpustakaan. Saya bilang, ayo silakan saya bantu usulkan. Begitu saya bantu usulkan, apa yang terjadi? Apa kata kementerian? Ibu Anita, sekolah yang ibu usulkan itu tidak membutuhkan apa-apa. Loh, kok tidak membutuhkan apa-apa? Bagaimana Pak? Ya karena di dapodiknya semuanya sudah ada. Hah? Kok begitu ya? Saya bilang enggak, saya kembali ke sekolah. Saya ke sekolah ternyata benar ruang kelas disekat jadi ruang kepala sekolah, disekat jadi ruang tata usaha. Ya nggak bisa dapat karena ada di dapodik toh. Nah ini Bapak kepala sekolah, tolong. Jadi kalau misalnya apa yang kita butuhkan, nggak usah kejar akreditasi dulu lah. Kita kejar revit aja dulu supaya kita bisa dapat ruangan yang banyak. Setelah ruangan penuh pasti kan akreditasi terpenuhi toh. Daripada mau paksa akreditasi tapi ruangnya nggak ada semua, hanya disekat-sekat, kita rugi Pak, rugi kita. Ya jadi itu saya berharap Bapak kepala sekolah apapun yang mau diminta silahkan taruh di dapodik. Ya supaya nanti kementerian lihat di dapodik. Begitu, saya siap membantu asal kita belajar jujur. Ini Bapak Ibu kepala sekolah nih banyak yang tidak jujur di NTT ini, gara-gara kejar akreditasi. Akhirnya mengeluh juga ke wanita, gak ada ini, wanita gak ada itu. Giliran saya perjuangkan, diketawain saya orang kementerian. Ibu ini minta-minta orang sekolahnya nggak perlu apa-apa. Kok nggak perlu apa-apa? Ya di dapodiknya ada semua Bu. Yang salah siapa coba Bapak Ibu? Nah kita yang salah ya. Jadi itu. Dan yang terakhir sekali, program Indonesia Pintar ini mari terus kita doakan supaya lanjut terus. Bapak Mama pakai yang baik, anak siswa pakai yang baik. Pihak bank sekali lagi saya percaya berikan yang terbaik untuk rakyat. Pihak kementerian tetaplah mendukung kami yang dari NTT ini, ya Mas Andika. Udah dari Dirjen GTK berarti guru-guru sejahtera pasti ya. Amin ya. Kita berdoa ya karena banyak tantangan ke depan, tapi kita percaya bahwa banyak cara Tuhan untuk menolong kita keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Amin ya. Baik Bapak Ibu, saya rasa itu saja dari saya. Selamat terus melanjutkan perjuangan hidup ini. Saya sebagai wakil rakyat mohon dukungan doa, semoga bisa terus mewakili Nusa Tenggara Timur. Karena kalau tidak ada keterwakilan di tingkat pusat juga susah Bapak Ibu. Seperti sekarang NTT kan ada 14 kursi, tapi semuanya tersebar di komisi-komisi yang lain, komisi-komisi mata air. Kalau saya adanya di komisi air mata. Komisi pendidikan ini komisi air mata Bapak. Semuanya serba sulit di situ, ya. Tapi tidak apa-apa, saya percaya dengan komisi air mata ini ada banyak berkat Tuhan yang Tuhan berikan untuk NTT. Jadi sekali lagi saya mohon dukungan doa Papa Mama, karena kalau kita tidak punya keterwakilan,
itu juga sulit, ya. Kadang-kadang orang bilang, kita pilih anggota DPRD aja, dewan provinsi aja, dewan kabupaten, pusat tidak usah. Mereka tidak sadar bahwa semua ini PIP, KIP kuliah, prasarana sekolah, itu semuanya ditentukan di tingkat nasional. Kalau kita tidak ada di sana, maka akan diambil oleh provinsi lain, Bapak Mama. Makanya Bapak Ibu, kenapa saya tetap bertahan di Komisi 10? Dan ini sudah periode yang kelima ini. Jadi di tahun ke-20 saya jadi anggota DPR RI yang tetap ada di Komisi 10 karena saya concern untuk pendidikan. Jadi Bapak Mama, yaitu kerja keras dan itu anugerah Tuhan, dan sekaligus ada beban dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saya dengan melihat Nusa Tenggara Timur ke depan lebih baik, khususnya kita dalam rangka menyongsong Indonesia Emas. Bagaimana Indonesia Emas itu tercipta kalau NTT masih banyak yang buta huruf? Saya orang yang akan berteriak pertama kepada Bapak Presiden, gak bisa dibilang emas kalau masih ada anak yang buta huruf, masih ada anak miskin yang putus sekolah, betul toh? Gak bisa dibilang emas. Makanya menuju ke sana kita kerja keras, beasiswa ditambah terus, dikawal terus, ya seperti itu. Jadi sekali lagi mohon dukungan doa Papa Mama sekalian supaya saya mampu menjadi wakil rakyat yang betul-betul dikehendaki Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.